Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempo hari saya mendapatkan informasi dan juga melihat beberapa tayangan yang ada di YouTube. Itu ada beberapa orang yang masih saja tersesat pada saat melaksanakan ibadah umroh, baik itu tersesat di Madinah maupun di Masjidil Haram. Nah, untuk itu saya terpanggil untuk memberikan beberapa tipsnya dan juga beberapa pencegahan agar tidak terjadi seperti itu, dan juga saya berharap agar ibadah umroh Bapak Ibu berjalan aman, selamat, lancar, dan barokah. Terlebih Bapak Ibu, di akhir Desember dan juga bulan Januari ini merupakan hari libur internasional. Ya, jadi banyak warga Saudi, insya Allah ya, bersama keluarganya melaksanakan ibadah umroh. Belum lagi dari negara-negara lain termasuk Indonesia, banyak sekali yang melaksanakan ibadah umroh bersama keluarganya. Nah, dengan adanya hal tersebut, Bapak Ibu, berarti ya, kondisi di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu akan penuh. Ya. Nah, itu ya, yang menyebabkan diantaranya Bapak Ibu harus waspada jangan sampai terpisah dari rombongannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencegahan dan solusinya. Yang pertama, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saya akan memberikan pencegahan. Ya. Apa saja pencegahannya? Yaitu yang pertama, bila jamaah umroh sudah sepuh atau sudah tua, sebaiknya ibadah umrohnya dibarengi dengan keluarga. Ya, jangan biarkan orang yang sudah sepuh itu umpama umroh sendiri. Ya, syukur-syukur yang menemaninya itu masih muda. Contohnya umpamanya ya, orang tua tersebut usianya sudah 70 tahun, umpama seorang ibu-ibu, ya diusahakan anak perempuannya ikut bersama-sama menemani umrohnya. Itu ya, pencegahannya seperti itu. Kemudian yang kedua, supaya memberi tanda nomor handphone yang bisa dihubungi di tas lempang yang diberi oleh biro travelnya. Ya. Kenapa saya memberikan tip tersebut? Ya. Itu adalah agar mempermudah umpamanya betul-betul pada saat terpisah dari rombongannya atau tersesat, kemudian lupa tidak membawa identitas, berarti insya Allah itu akan berguna. Caranya bagaimana, Pak? Caranya bisa ditulis nomor handphone yang bisa dihubungi di tasnya. Tuh, tas kan umpamanya kan ada bagian depan, ada bagian belakang. Silakan pakai spidol tulis. Atau Bapak Ibu bisa menulis, ini keluarga yang muda-mudanya, tulis di kertas nomor handphone yang bisa dihubungi, umpama keluarganya atau mutawibnya. Nah, kemudian digunting kecil, mirip dengan KTP, kemudian dipres, dilaminating, ujungnya dibolongin, kemudian silahkan diikatkan ke tas yang biasa dibawa kemana-mana. Ya, insya Allah dari biro travelnya itu kan biasa dikasih tas selempang. Silahkan diikatkan di situ. Berarti kemana-mana kan biasanya dibawa tasnya, berarti dia akan ikut itu. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun Bapak Ibu umpama tidak terlalu tua, silahkan saling mengingatkan bersama teman-temannya apabila keluar dari hotel supaya membawa name tag. Name tag itu yang bagaimana? Biasanya insya Allah ya, dari biro travelnya akan dibagikan semacam KTP yang dipres, ada nomor teleponnya, dikasih tali untuk dikalungkan. Walaupun umpama Bapak Ibu tidak dikalungkan, yang penting dibawa, silahkan dimasukkan ke tas juga boleh. Itu sebagai identitas.
Ya, seperti itu. Jangan sampai tertinggal pada saat keluar dari hotel. Selanjutnya yang keempat, jamaah supaya memfoto tampak depan hotel. Jadi pada saat Bapak Ibu umpama datang ke Madinah atau ke Mekah, biasanya kan rombongan menuju hotel tempat menginap. Jangan masuk dulu Bapak Ibu. Silakan yang bawa HP, silakan tuh. Foto nama hotelnya, tampak depannya. Insya Allah nanti umpamanya betul-betul terdesak, insya Allah itu dapat berguna. Kemudian yang kelima, jamaah umroh supaya mengingat nama hotelnya. Umpama namanya apa? Diingat-ingat. Sekalian, ya, pada saat pertama kali datang, supaya minta ke resepsionisnya, minta kartu nama. Ya, Pak, bahasa kita aja nggak apa-apa, bahasa Indonesia umpamanya. Insya Allah mereka ngerti, minta kartu nama. Insya Allah di mejanya tuh, meja resepsionisnya insya Allah tersedia. Ambil satu, masukkan ke tas selempangnya. Sudah diamkan saja di dalam tas. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dikeluarkan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, jamaah supaya dibekali dengan handphone. Nah, handphonenya tapi sudah diisi dengan kuota internetnya. Umpama anak-anaknya yang muda-muda di sini umpamanya nih, ya, yang mengerti masalah tersebut, orang tuanya silahkan dibekali HP, tapi supaya diisi dengan paket roaming agar bisa dipakai. Jangan cuma bawa HP saja, nanti tidak bisa dipergunakan. Ya, jadi sewaktu-waktu butuh bisa untuk alat komunikasi. Ya, seperti itu. Kemudian, yang ketujuh, supaya mengingat dan memfoto jalan maupun tempat-tempat yang dilalui pada saat Bapak Ibu menuju ke masjid. Ya, jadi umpama keluar dari hotel, umpama bawa HP, silahkan foto. Umpama jalannya ke sini, foto. Ada rumah makan, foto. Sebagai tanda nanti pada saat pulang, jadi tahu pulangnya, pulang ke hotelnya. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, silahkan diingat nomor kamarnya. Jadi pas keluar, ingat-ingat tuh nomornya, foto. Nomor kamar. Kemudian lantai berapa diingat-ingat. Ya. Kemudian setelah berjalan, foto tempat-tempat yang sekiranya perlu diingat. Terakhir silahkan foto pada saat masuk masjid. Baik itu di Madinah maupun di Mekah. Kalau di Mekah kan namanya Masjidil Haram. Insya Allah ada nomornya, ada namanya. Silahkan dipoto. Jadi nanti diingat-ingat pada saat pulang, oh ya tadi saya jalan ke sini, masuknya dari pintu ini, umpamanya seperti itu. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, itu merupakan pencegahan. Nah, di sini saya akan memberikan solusi apabila Bapak Ibu betul-betul terpisah dari rombongan, betul-betul tersesat. Tidak bisa pulang ke tempat nyenapnya, tidak bisa pulang ke hotel. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, umpama terjadi seperti itu, supaya diam, jangan kemana-mana, cari tempat yang kira-kiranya bisa menyendiri, ya, supaya tenang, jangan stres. Karena kalau Bapak Ibu stres, imunnya akan turun. Tenang saja. Saya akan memberikan solusinya, tapi supaya tenang. Ya, yang pertama supaya tenang. Kemudian yang kedua, lakukan berdoa kepada Allah. Pada saat Bapak Ibu sudah tenang, kemudian berdoa kepada Allah. Saya memberikan tips ini, pertama ada dalilnya. Ya, Bapak Ibu sedang melaksanakan ibadah. Ya, ibadah umroh itu kan jauh jaraknya dari tempat tinggal kita. Berarti Bapak Ibu dalam kondisi safar. Dalam kondisi bepergian. Dalilnya itu dijelaskan, orang yang sedang bepergian atau dalam keadaan safar, doanya makbul. Silahkan berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat, ada dalilnya, ya, Allah itu memanggil kepada orang-orang yang dipanggil untuk umroh, untuk haji.
Kemudian orang-orang yang dipanggil itu memenuhi panggilan Allah. Kemudian apabila mereka meminta, Allah akan memberi. Itu ada dalilnya. Nah, kita lakukan minta kepada Allah. Allah akan memberi. Jadi orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji itu adalah tamu-tamunya Allah. Ya, mintalah kepada Allah solusinya agar bisa pulang. Ya, kenapa saya katakan yang kedua adalah berdoa minta pertolongan kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, silahkan umpamanya Bapak Ibu bawa HP. Ini tersesat tapi bawa handphone, silahkan foto lokasi tempat berada Bapak Ibu saat itu. Umpamanya pada saat itu ada tempat apa yang bisa dikenal, dekat rumah makan, ada namanya. Silahkan dipoto, kemudian silahkan kirim ke Motelweb-nya bisa, ke orang-orang yang bisa dihubungi. Sambil katakan saya tersesat, tolong jemput saya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa langsung telepon. Ya, ke nomor-nomor yang bisa dihubungi, minta dijemput. Tetapi Bapak Ibu jangan pindah dari tempat atau lokasi saat itu. Supaya nanti yang menjemputnya tahu posisinya. Itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang keempat, umpama Bapak Ibu ada di suatu tempat yang tidak tahu posisi ada di mana, ya, diusahakan silahkan cari orang Indonesia untuk minta pertolongan. Ya, silahkan, kira-kiranya ada nggak ya orang Indonesia yang lewat, samperin. Kemudian tanyakan umpama hotel apa dan sebagainya, tunjukkan identitas yang dibawa. Umpamanya Bapak Ibu ternyata sudah terlalu jauh meninggalkan Masjidil Haram, karena tempo hari ada ibu-ibu itu, ya insya Allah dari Jawa Barat, dia malah menjauh dari masjid, tambah jauh kemana-mana jauhnya, ya, di mana hotel-hotelnya itu tidak ada penghuni orang Indonesianya, justru kebanyakan dari Timur Tengah. Nah, dengan adanya hal yang seperti itu, ya, umpamanya Bapak Ibu sudah tersesat jauh, kemudian tidak ada orang Indonesia, silahkan Bapak Ibu kembali lagi ke Masjidil Haram, kalau posisi ada di Mekah. Ya, kalau posisinya ada di Madinah, berarti silahkan Bapak Ibu kembali lagi mengikuti orang-orang yang mau ke masjid. Jangan malah menjauh, karena nantinya tambah jauh. Ya. Setelah Bapak Ibu mendekati masjid, umpama di perjalanan, ketemu dengan toko-toko yang menjual baju dan sebagainya, umpamanya identitasnya hanya punya kartu nama hotel, boleh silahkan tanyakan ke pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya. Tapi jangan pedagang yang ada di kaki lima yang ngampar-ngampar, itu jangan. Langsung saja ke toko-toko yang berada di hotel-hotel, biasanya ada tuh. Di pinggir-pinggirnya, tanyakan. Karena kejadian tersebut pernah juga saya lakukan. Ya, saya sendiri Bapak Ibu pernah tersesat. Hanya saja pada saat itu saya punya kartu nama hotel. Saya tunjukkan, kemudian ya, insya Allah ya rata-rata di sana juga ngerti bahasa Indonesia. Ya, mereka malah menunjukkan, Pak, ke sana kalau bahasa kitanya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Waktu itu saya kejadiannya di Madinah. Pernah ngalami tersesat. Selanjutnya apabila Bapak Ibu ternyata berjalan tidak ada tujuannya, sudah terlalu jauh, di sini saya mengingatkan supaya kembali mendekat ke masjid. Ya, silahkan Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari masjid. Kemudian sesampainya di masjid, silahkan ikut orang-orang yang masuk ke masjid. Sesampainya di dalam masjid, silahkan Bapak Ibu berwudu. Karena ya, di Masjidil Haram itu tersedia tempat wudu, ada di dalam. Nah, setelah berwudu, kemudian silahkan Bapak Ibu melakukan sholat hajat. Sholat hajat itu sholat 2 rakaat. Pada saat kita butuh kepada Allah. Kita kan minta pertolongan kepada Allah, butuh petunjuk dari Allah. Lakukan itu.
Nah, setelah sholat hajat, silahkan berdoa kepada Allah, minta agar ditunjukkan jalan pulang. Hal seperti ini saya sarankan Bapak Ibu karena pernah kejadian terhadap diri saya. Ya, pada saat itu saya baru pertama kali berada di Mekah dan ternyata di qadar Allah ibu saya hilang. Ya, sehari semalam nyari ternyata tidak ketemu karena posisinya pada saat itu luar biasa jamaah lagi tumplek-plek, lagi banyak-banyaknya. Akhirnya saya melakukan hal yang seperti itu, berdoa kepada Allah, sholat hajat, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian minum air jam-jam pulang. Nah, kemudian di perjalanan ketemulah ibu saya. Nah, dengan adanya keterangan yang saya jelaskan ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu juga lakukan sholat hajat, berdoa kepada Allah, kemudian lakukan minum air zam-zam. Ingat dalilnya, minum air zam-zam itu tergantung niatnya. Niatkan dalam hatinya pada saat minum air zam-zam agar bisa pulang ke hotel. Ya Allah, saya ingin pulang ke hotel. Tunjukkan jalannya ya Allah. Minum. Yakin nanti Allah akan menolong. Nah, setelah sholat sudah, berdoa sudah, minum air zam-zam sudah, kemudian yang terakhir di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, kalau posisinya di Masjid Nabawi, silahkan Bapak Ibu mencari orang Indonesia. Karena Bapak Ibu insya Allah kan orang Indonesia. Cari orang Indonesia, insya Allah orang Indonesia ya tubuhnya, perawakannya insya Allah Bapak Ibu mengenal. Apabila Bapak Ibu sambil berjalan umpama di masjid ketemu, barulah silahkan Bapak Ibu memberikan identitas yang Ibu atau Bapak Ibu miliki. Contohnya umpamanya ada yang nempel di tasnya. Umpama itu yang tersisa, umpama tas selempang yang ada nomornya, insya Allah nanti dibantu oleh orang Indonesia, sesama orang Indonesia. Itu ya seperti itu. Itu merupakan jalan terakhir. Ya. Insya Allah Bapak Ibu, apabila hal-hal yang tidak diinginkan ternyata betul-betul terjadi, ya mudah-mudahan dengan adanya pembekalan ini, beberapa tips ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pulang ke hotelnya dan bisa kumpul kembali dengan rombongannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Dan saya berharap dengan apa yang saya jelaskan ini, ya mudah-mudahan Allah memberikan pahala jariah buat saya dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.